Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Perdana Menteri mengungkapkan ekspresi tercerahkan di wajahnya. Jadi, kamu sebenarnya putra dari Putri Su Ying. Token yang kamu miliki adalah miliknya juga. Susan Si mengangguk dalam diam. Perdana Menteri berkata, jika itu masalahnya, kami dapat mengenali Anda karena Anda mewarisi token dari Yang Mulia. Itu juga berarti Anda setidaknya seorang pangeran saat ini. Anda adalah satu-satunya anggota keluarga kekaisaran yang tersisa. Kami dapat menerima Anda sebagai pangeran, namun Anda harus membuktikan bahwa ibumu adalah Putri Su Ying. Susan Si dengan tenang berkata, aku mewarisi jiwa bela diri ayahku yang bukan milik keluarga kekaisaran. Namun aku percaya bahwa jiwa bela diri keluarga dunia bawah misterius kami masih cukup terkemuka di benua ini. Semuanya tolong perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, Susan Si mengangkat tangannya. Perisai hitam pekat diam-diam muncul di depan semua orang. Cahaya keemasan redup segera menyebar dari perisai ini. Segera, permukaan perisai berubah menjadi emas. Seekor ular kecil perlahan merayap di perisai berbentuk kura-kura ini. Perisai Xuan Wu. Ya, perisai penyusuan Wu Susan Si telah lama berevolusi menjadi perisai Xuan Wu. Komandan Li bingung ketika dia bertanya, oh, bukankah ini perisai penyusuan Wu? Seharusnya hitam. Susan Si mengangguk dan menjawab, ya, milikku bukan lagi perisai murni dari penyusuan Wu. Jiwa bela diri keluargaku memiliki garis keturunan Xuan Wu. Aku beruntung telah merangsang garis darah ini selama kultivasiku, menyebabkan perisai penyusuan Wuku berevolusi menjadi perisai Xuan Wu. Saat dia berbicara, cincin roh perlahan bangkit dari kakinya. Ketika semua orang melihat 8 cincin roh di sekitar tubuhnya, mereka terkejut. Seluruh tempat juga menjadi sunyi. Sebagian besar pejabat yang tahu Putri Su Ying bisa secara kasar mengukur berapa usianya. Usianya baru 20 tahun. Ya bahkan belum berusia 30 tahun. Apakah dia benar-benar memiliki 8 cincin pada usia ini? Apa artinya ini? Ini berarti dia jenius mutlak. Perisai penyusuan Wu sudah menjadi salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat. Bagaimana dengan perisai Xuan Wu? Itu bahkan lebih legendaris. Siapa yang mengira Susan Si memiliki jiwa bela diri yang legendaris? Dia bahkan punya 8 cincin. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Perdana Menteri adalah yang paling tenang saat ini. Dia tanpa sadar bertanya, Yang Mulia, bagaimana jiwa bela diri Anda bermutasi? Menurut pengetahuanku, bahkan penguasa keluarga dunia bawah misterius saat itu tidak mengalami kesuksesan dengan mutasi jiwa bela dirinya. Aku belum pernah mendengar ada orang dalam beberapa generasi terakhir dari dunia bawah misterius yang telah berhasil mengubah jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuan Wu. Meskipun dia mengutarakan keraguannya, terbukti dari sambutannya bahwa dia sebenarnya mengenali identitas Susan Si. Susan Si mengangguk dia secara alami, tahu bahwa dia akan mengajukan pertanyaan ini. Semuanya, aku punya identitas lain. Aku sebenarnya dari akar misrik. Ketika dia berbicara, dia mengambil lencana yang hanya dimiliki siswa halaman dalam akar misrik dan mengenakannya di depan dadanya. Mengenai ini, kalian dapat mengirim seseorang untuk memverifikasi dengan Shrek. Saat rekan timku dan aku 2 kali mewakili akademi di turnamen elit benua dan muncul sebagai juara, kami diberi gelar 7 Master Shrek karena mempertahankan kemuliaan akademi. Kalian semua juga harus tahu bahwa kami memiliki jenius lain di akademi. Dia juga salah satu anggota dari 7 Master Shrek. Dia datang dengan kemampuan yang sangat istimewa yang dikenal sebagai roh. Dia menggunakan roh untuk meringankan kebutuhan para Master Roh untuk menghabisi monster roh. Karena para Master Roh masih bisa mendapatkan kemampuan yang mirip dengan cincin roh dari roh, mereka bahkan lebih kuat dari cincin roh. Aku juga salah satu penerima manfaat dari penemuannya. Saat ini aku memiliki roh 100.000 tahun, kura-kura emas. Ya, itu adalah roh 100.000 tahun. Bahkan semua orang melihat bahwa cincin rohnya yang ke-8 berwarna merah darah.
Inilah mengapa mereka sangat heran, namun mereka semua diadu ketika Susansi melepaskan kura-kura emas. Tentu saja pejabat senior Kekaisaran Doling tahu tentang roh. Mereka yang bisa mendapatkan roh adalah di antara minoritas. Bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa mendapatkan roh yang begitu kuat. Roh telah menciptakan kegemparan besar di dunia para master roh. Kekaisaran Doling bahkan telah membangun pagoda rohnya sendiri dan mulai menggali lebih dalam misteri roh. Saat ini Susansi telah melepaskan rohnya yang sangat kuat. Bagaimana semua orang tidak tercengang? Namun mereka bahkan lebih terkejut setelah itu. Sebelumnya Akademi Shrek diancam oleh pasukan Kekaisaran Ryu. Itu sebabnya kami meminta bantuan Doling dan Starlo, namun Akademi menemukan bahwa ini mungkin tipuan. Kekaisaran Ryu mengambil kesempatan ini untuk meletakkan tangannya ke Kekaisaran Doling. Itu sebabnya kami dikirim. Meskipun hanya ada 7 dari kita di sini, aku percaya tragedi ini mungkin tidak akan terjadi jika kita berada di sini lebih awal. Ini karena ada orang lain di sini juga. Dia saat ini adalah Master Roh terkuat kedua di Akademi Shrek. Hanya kalah dengan Master dari Pavilion Dewa Laut, Penatu Aswan, yang merupakan limit Doulo. Orang ini juga adalah Master masa depan dari Pavilion Dewa Laut dan Pendiri Pagoda Roh. Dia adalah Wu Yu Hao, orang terkuat kedua di Akademi Shrek. Meskipun dia hanya yang terkuat kedua, itu masih sangat mengejutkannya. Bagaimanapun Akademi Shrek bukan sembarang institusi. Bahkan Kekaisaran Ryu harus mengakui bahwa itu bukan salah satu akademi terkuat, tetapi adalah akademi yang paling kuat di dunia. Meskipun Gereja Roh Kudus telah membangun cadangan kekuatan selama ribuan tahun, mereka masih tidak berani menggunakan Mas Roh Jahat yang telah mereka pelihara untuk melancarkan serangan terhadap Akademi Shrek. Mereka tidak berani menantang Akademi Shrek meskipun mereka memiliki 2 limit Doulo, dan itu karena besarnya cadangan yang telah dibangun selama puluhan ribu tahun. Kembali ketika monster meluncurkan invasi melawan kota Shrek, mereka akhirnya masih tidak dapat menghancurkan kota Shrek. Bahkan ketika mereka memiliki 5 dari 10 besar monster roh di antara mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya Akademi Shrek. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kultivator terkuat kedua mereka. Selain itu, orang ini dikabarkan menjadi pendiri Pagoda Roh. Informasi ini lebih lanjut mengejutkan semua orang dari Kekaisaran Doling. Wu Yu Hao tidak terlalu senang dengan perkenalan kakak ketiganya. Namun dia tidak bisa membuat kakak ketiganya terlihat buruk di depan Kekaisaran Doling. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berdiri di samping Susansi saat dia mengangguk ke arah orang-orang yang disapa Susansi. Ketika para petinggi dari Kekaisaran Doling melihat bagaimana Wu Yu Hao bahkan lebih muda dari Susansi, mereka tampak agak geli. Susansi segera mengklarifikasi, "Aku akan mendesak semua orang untuk tidak meragukan kemampuannya hanya karena usianya yang muda. Faktanya, dia adalah bakat yang hanya diproduksi sekali dalam 1000 tahun dari Akademi Shrek. Dia saat ini sudah memiliki kemampuan dulu transenden dan juga memiliki jiwa bela diri kembar. Baru saja dia secara pribadi mengejar 2 legiun seluruh jiwa dari Kekaisaran Ryu yang menyerang kita dan telah mengkonfirmasi identitas mereka. Mereka adalah 2 legiun seluruh jiwa peringkat binatang, Legiun Naga Kekaisaran dan Legiun Tiran Mata Jahat. Wu Yu Hao dan kekasihnya mengejar pasukan dan menghancurkan lebih dari setengah dari seluruh jiwa mereka. Selain itu, mereka mampu menghabisi komandan legiun dari Legiun Naga Kekaisaran. Jika mereka tidak khawatir tentang situasi kota Doling, mereka mungkin akan menghabisi setiap musuh yang telah menyerang kota kita." Kata-kata Susansi memang sedikit berlebihan. Dia hanya mengatakan apa yang dia mengerti dan tebak. Dia tidak tahu bahwa tebakannya benar-benar tepat. Rang Perdana Menteri jatuh saat dia memandang Wu Yu Hao. "Apakah kamu benar-benar Master Pagoda dari Pagoda Roh?" Wu Yu Hao mengangguk dengan lembut dan berkata, "Ya, itu aku. Aku tahu agak sulit untuk mempercayainya karena usiaku. Dalam hal ini izinkan aku mencoba memberikan beberapa bukti untuk mendukung klaim itu." Saat dia berbicara, Wu Yu Hao melangkah maju. Detik berikutnya, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya saat cincin rohnya mulai berangsur-angsur bangkit dari kakinya. Ketika semua orang melihat bagaimana cincin roh pertamanya berwarna putih, mereka tidak bisa membantu tetapi mengurutkan kening. Bukankah itu cincin roh putih berusia 10 tahun? Namun mereka sedang memperhatikan bagaimana cincin roh putih memancarkan warna emas yang cemerlang. Setelah itu,
cincin roh hitam mulai bangkit dari kakinya. Ketika mencapai cincin roh keenam, mereka melihat cincin roh emas mawar. Setelah itu, cincin roh yang tersisa semuanya berwarna merah. Itu berarti bahwa warna 9 cincin roh Wo Yu Hawa adalah emas, hitam, 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 mawar, emas, merah, merah, dan merah. Koleksi cincin roh macam apa ini? Namun, ini tidak akan menjadi hal terakhir yang akan mengejutkan mereka. Wo Yuha menyipitkan matanya saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang tak terkalahkan dan menyelimuti seluruh reruntuhan istana. Setiap orang dapat merasakan aliran udara serta kekuatan lembut spiritual yang mengalir ke lautan spiritualnya. Setelah itu, mereka bisa melihat lebih dari setengah kota Doling dari lautan spiritual mereka. Mereka tidak hanya melihat siluet tetapi setiap detail kota. Penting untuk dicatat bahwa ada hampir 1.000 orang yang hadir. Berapa banyak kekuatan spiritual yang diperlukan untuk membagikan gambar-gambar ini dengan begitu banyak orang? Sejujurnya, mata roh Wo Yu Hao hanya memiliki 8 cincin roh. Jiwa bela dari as pamungkasnya adalah yang memiliki cincin ke-9, namun Wo Yu Hao telah menggunakan imitasi untuk membuat sedikit penyesuaian pada kemampuannya untuk meninggalkan kesan yang lebih dalam pada orang-orang ini. Lagi pula, kekuatan spiritualnya sudah setara dengan kekuatan dari seorang Limit Doulo. Tidak masalah apakah dia kekurangan satu keterampilan jiwa. Wo Yu Hao sangat jelas tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia perlu membantu kakak laki-laki ketiganya menstabilkan situasi saat ini. Jika memungkinkan, ia ingin membantu kakak laki-laki ketiganya menjadi kaisar. Kekaisaran Doling membutuhkan stabilitas lebih dari segalanya saat ini. Itu hanya mungkin untuk memadamkan ketakutan mereka dengan menunjukkan kekuatan yang kuat. Ini kemudian akan meyakinkan mereka untuk mengakui status dan identitas kakak seniornya yang ketiga. Ini juga merupakan pertama kalinya Wo Yu Hao mencoba melakukan berbagi deteksi spiritual pada beberapa ribu orang. Dua inti jiwa dalam Wo Yu Hao berputar dengan sangat marah ketika mereka mencoba untuk mengisi kembali kekuatan spiritual yang dia keluarkan. Meskipun berbagi deteksi spiritualnya saat ini memakan banyak kekuatan spiritual, ia pasti bisa mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Setelah beberapa menit, Wo Yu Hao akhirnya berbagi deteksi spiritualnya dan kembali ke sisi Susansi. Dia berkata, "Aku percaya semua orang yang hadir dapat melihat situasi kota Doling saat ini. Sejujurnya, seluruh insiden itu sangat tragis. Kami pada kenyataannya telah mencapai ke Kekaisaran Doling sebelum serangan mereka tiba. Namun kami tidak tahu di mana musuh akan menyerang. Jadi kami fokus pada perbatasan dan menghabiskan terlalu banyak waktu di sana. Siapa yang akan tahu bahwa Kekaisaran Liu akan mencoba menyelinap masuk dan langsung menuju kota Doling tanpa ada yang tahu. Pada saat kami menemukan apa yang mereka coba lakukan, semuanya sudah terlambat. Kami tidak bisa menghentikan tragedi ini. Terlepas dari apakah itu kakak ketigaku atau rekan-rekanku yang lain dari Akademi Shrek, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membantu Kekaisaran Doling. Kami di sini bukan untuk merebut kekuasaan politik. Aku harap kalian semua bisa percaya bahwa kami datang dengan damai." Kata-kata Wo Yu Hao membuat staf militer Kekaisaran Doling memerah karena malu. Kata-kata yang berarti bahwa pasukan keamanan seluruh Kekaisaran Doling bahkan tidak menyadari bahwa 2 legiun dari Kekaisaran Liu telah berhasil menyelinap melewati keamanan di perbatasan dan bergerak ke arah ibu kota. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, staf militer dan jenderal yang hadir harus dihukum mati. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.